Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Miska Purnomo dengan NPM 246100006 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang nilai waktu uang, manajemen keuangan, laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu konsep nilai waktu, yaitu uang yang diterima saat ini lebih berharga daripada uang dengan jumlah nominal yang sama yang diterima pada masa depan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan uang untuk menghasilkan laba atau bunga, termasuk bunga majemuk atau bunga yang diterima dari laba investasi sebelumnya. Ada 6 rumus utama nilai uang yang akan datang, yaitu yang pertama nilai sekarang, yang kedua yaitu nilai yang akan datang dari anuitas, yang ketiga yaitu nilai sekarang dari anuitas, dan yang keempat yaitu anuitas atau asuransi hutang, dan anuitas cadangan pengganti. Anuitas yaitu serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah yang sama tetapi jarak periode yang sama di mana pembayaran dilakukan di akhir periode. Sifat anuitas yang pertama yaitu pembayaran tetap atau sama, dan yang kedua yaitu jumlah periode antara angsuran sama, dan yang ketiga yaitu pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu nilai uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan 4 atau nilai yang akan datang dari anuitas N selama periode, dan A yaitu sama dengan 1.000 atau anuitasnya, dan I sama dengan 10% atau tingkat bunga. Maka SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung di pangkat N dikurang 1 dibagi I, dan S4 sama dengan 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% tutup kurung di pangkat 4 dikurang 1 dibagi 10%. Maka hasilnya sama dengan 1.000 dikali hasil dari 1 tambah 10% di pangkat 4 yaitu 0,4641 dibagi 10%, hasilnya yaitu 4.641. Manajemen keuangan yaitu bagian dari manajemen bisnis yang berfokus pada kegiatan pengelolaan sumber daya uang secara cermat agar pengeluaran sesuai dengan tujuan bisnis. Tujuan utamanya yang pertama yaitu memaksimalkan keuangan dengan menekan biaya agar efisien, sedangkan yang kedua yaitu memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, dan yang ketiga yaitu sebagai alat perencana, pengawasan, dan pengendalian dana. Yang keempat yaitu memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham, dan yang terakhir yaitu memastikan kemasan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset. Fungsi utama yang pertama yaitu dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan, mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui forensik, analisis rasio, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu pemanfaatan aset, yaitu untuk mengatur aset untuk memberikan nilai keuntungan jangka panjang dan pendek. Dan yang ketiga yaitu pengolahan modal, yaitu memperkirakan kebutuhan dan mendefinisikan sumber modal. Dan yang keempat yaitu pengolahan surplus, mengalokasikan surplus secara bijak, dividen, menjual aset, dan investasi. Dan yang kelima yaitu arus kas, memantau elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, yaitu utang dan piutang. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko, meramal risiko usaha di masa depan baik internal atau eksternal.
Prinsip manajemen keuangan yaitu yang pertama, konsistensi. Pengelolaan perusahaan tidak berubah-ubah dalam kondisi tidak pasti. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas. Wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Yang selanjutnya yaitu transparansi, yaitu mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu keberlangsungan hidup, yaitu pengelola harus mampu memberikan gambaran kesehatan keuangan saat ini dan di masa depan. Yang selanjutnya yaitu integritas, yaitu setiap individu mampu bekerja sama secara maksimal, dibuktikan dengan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi, yaitu wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Pentingnya manajemen keuangan yaitu yang pertama, membantu organisasi dalam perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan mengalokasikan dana secara efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan probabilitas organisasi dalam nilai keseluruhan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu memberikan stabilitas ekonomi. Laporan keuangan yaitu catatan informasi keuangan perusahaan yang menggambarkan kinerja, meliputi neraca atau posisi keuangan, laba atau rugi, dan arus kas. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama yaitu mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu membandingkan posisi dan kinerja dengan masa lalu perusahaan lain dan industri. Yang ketiga yaitu membantu memakai laporan, kreditur, manajemen, dan lain-lain dalam mengambil keputusan. Tujuan analisis bagi pihak-pihak yang pertama yaitu kreditur untuk mengetahui kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua yaitu manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan, kekuatan, kelemahan, serta merumuskan kebijakan dan strategi masa depan. 4 kelompok analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan, membandingkan rasio-rasio keuangan internal dan eksternal. Yang kedua yaitu analisis tren, mengetahui perkembangan naik turunnya komponen laporan keuangan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga yaitu analisis common size, menghitungkan persentase unsur neraca terhadap total aset dan unsur laba atau rugi terhadap total pendapatan. Dan yang keempat yaitu analisis indeks, menghitung persentase unsur laporan keuangan terhadap tahun dasar. Jenis-jenis rasio keuangan yang pertama yaitu rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar, serta aset lancar atau persediaan dibagi dengan utang lancar. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, yaitu kemampuan mengendalikan investasi di aset. Contohnya yaitu penjualan dibagi piutang, harga pokok penjualan dibagi persediaan, serta pendapatan dibagi aset. Selanjutnya yaitu rasio leverage keuangan, yaitu sejauh mana perusahaan mengendalikan pendanaan utang. Contohnya yaitu utang dibagi aset, utang dibagi ekuitas, dan yang terakhir yaitu EBIT dibagi bunga. Yang terakhir yaitu rasio probabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, contohnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan, EBIT dibagi pendapatan, serta laba bersih dibagi aset, dan laba bersih dibagi ekuitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.